MG Listeners, BMKG menggelar puncak peringatan Hari Meteorologi Dunia ke-72 dengan tema peringatan dini dan aksi dini untuk pengurangan risiko multi bencana dan geohidrometeorologi. Indonesia merupakan laboratorium dunia untuk monitoring iklim dan cuaca. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang berada di 2 samudra dan 2 benua, sehingga cuaca dan iklim di Indonesia sangat dinamis dan kompleks. Kompleksitas cuaca dan iklim ini diperparah dengan perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi faktor penguat terjadinya cuaca ekstrim di Indonesia. Lalu seperti apa kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim? Saat ini saya sudah terhubung dengan Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati. Selamat siang Ibu Dwi Korita. Selamat siang Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi Korita sudah meluangkan waktu untuk MG Radio Network Bu. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, semoga Mbak juga sehat semuanya. Amin, alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih Ibu Dwi Korita. Ibu, bagaimana peran BMKG dalam perubahan iklim? Mungkin bisa diceritakan pada kami Bu. Peran BMKG ya, yang pertama adalah kami terus melakukan monitoring, pemantauan terkait dengan gas-gas rumah kaca. Jadi BMKG merupakan salah satu jaringan dunia melalui Global Atmospheric Watch. Di dunia ini ada sekitar 31 stasiun pemantau di seluruh dunia dan satu diantaranya adalah BMKG. Letak stasiun pemantau itu ada di Bukit Kototabang, Sumatera Barat, dan yang dibantau adalah berbagai jenis gas rumah kaca. Sehingga kita bisa tahu, kami memantau sejak tahun 2004 terutama konsentrasi CO2 yang paling mengkhawatirkan. Gas rumah kaca adalah CO2. Tahun 2004 terpantau 372 ppm. Dan sampai tahun ini sudah terpantau mencapai 413 ppm. Jadi itu sudah terjadi penambahan selama berapa tahun Bu? Selama 18 tahun ini penambahannya cukup signifikan. Lebih dari 30, hampir 40 ppm atau 40 ppm itu penambahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, BMKG juga terus memonitor suhu muka air laut, baik dan juga dari suhu muka air laut dan suhu udara. Karena ada korelasinya, semakin meningkat gas rumah kaca, suhu semakin meningkat. Dan memonitor fenomena-fenomena seperti adanya anomali iklim global, adanya potensi cuaca ekstrim. Fenomena-fenomena ekstrim itu sebelum kejadian kami deteksi dini agar bisa diberikan peringatan dini. Jadi selain memonitor, juga memberikan peringatan dini dan melakukan proyeksi. Proyeksi itu prediksi jangka panjang. Ya, misalnya BMKG memproyeksikan di tahun 2030 kalau seluruh masyarakat, seluruh elemen di Indonesia ini tidak melakukan aktivitas mitigasi perubahan iklim, maka kenaikan suhu dalam 10 tahun akan mencapai kurang lebih setengah derajat Celcius. Dan di akhir abad 21, suhu akan meningkat mencapai 4 derajat Celcius. Saat ini kenaikan suhu dibandingkan zaman pra-industri sudah mencapai 1,2 derajat Celcius. Cuaca ekstrim, kejadian ekstrim, bencana sudah sering terjadi. Bayangkan kalau 4 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya, itu mungkin itu sudah menjadi kejadian setiap jam barangkali. Nah, itu yang dilakukan BMKG memproyeksikan, dan yang terakhir melakukan literasi dan edukasi serta advokasi. Kami mengedukasi, meliterasi para petani dan nelayan agar mereka mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim dan menjaga ketahanan pangan. Juga mengedukasi remaja, anak-anak sekolah, dan beberapa pihak terkait. Jadi kami tidak sendiri. Kami melakukan hal tersebut bekerja sama dengan berbagai pihak, dengan pemerintah daerah, dengan KLHK, dengan BNPB, dan dengan pihak-pihak terkait lainnya, dengan swasta ada juga.
Demikian. Ya, tadi Ibu sudah sebut bahwa perlu kerjasama dengan pihak-pihak yang lain, termasuk dengan lembaga lain dan juga kepala daerah ya Bu ya. Nah, selama ini Betul. apakah rekomendasi dari BMKG ya saat terjadi bencana itu dipatuhi oleh seluruh stakeholders ini Bu? Nah, itu pertanyaan sulit. Ya. Jadi ada yang mematuhi, tidak sedikit yang mematuhi, tapi sepertinya juga masih perlu ada yang didorong untuk mematuhi. Demikian. Jadi memang berproses ya, seperti itu. Baik, ada proses juga sosialisasi dan tadi Ibu sudah sebutkan edukasi untuk masyarakat dalam hal mitigasi bencana ya Bu ya. Dan saat ini apakah ada kesulitan ketika pihak BMKG melakukan edukasi untuk masyarakat dan juga sosialisasi, apa Bu yang perlu kita perbaiki Bu? Kami melihat di lapangan ya. Di lapangan itu ada beberapa pemerintah daerah yang tidak bisa dengan cepat melakukan persiapan. Ya. Jadi perlu keterlibatan yang lebih ya, agar ya edukasi itu kan tidak hanya oleh BMKG ya. Edukasi ini kita bersinergi mestinya, bersinergi dengan pihak-pihak terkait, dan menurut pandangan kami pihak swasta itu perlu terlibat juga, karena kesulitan pemerintah daerah selalu mengatakan anggaran. Nah, kalau itu untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, mestinya pihak swasta juga bisa terlibat itu. Nah, seperti itu. Jadi memang ada beberapa hal yang selalu mereka mengatakan ujung-ujungnya ke anggaran. Namun saya rasa kalau ini semakin banyak yang bersinergi, hal itu tidak menjadi hambatan mestinya. Demikian. Baik. Saat peringatan Hari Meteorologi Internasional kemarin Bu, apa pesan Presiden kepada BMKG dan mungkin lembaga lain yang untuk mengantisipasi perubahan iklim ini Bu? Nah, pesan Presiden ada beberapa pesan ini, terutama yang pertama, untuk memperhatikan dengan serius informasi cuaca dan perubahan iklim yang diberikan BMKG dan instansi terkait lainnya. Kemudian, memformulasikan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan cepat, serta siapkan penanganan yang lebih baik untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Kemudian yang kedua, Presiden meminta BMKG untuk mengembangkan sistem peringatan dini yang handal dengan menyediakan data informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara tepat dan akurat yang dibutuhkan. Dan ini tentunya kami sedang berproses dan ada lompatan-lompatan yang dilakukan BMKG untuk peringatan dini ini. Yang sebelumnya kita tahun 2017 itu kita masih tertinggal dibandingkan Jepang lah ya. Tapi saat ini kita sudah diakui oleh Badan Meteorologi Dunia bahwa sistem peringatan dini multi bencana yang di BMKG itu sudah setara dengan negara maju lainnya. Ini baru saja pidato dari Sekjen Badan Meteorologi Dunia, ada pengakuan kesetaraan keandalan peringatan dini BMKG. Jadi pesan Presiden merupakan cambuk bagi kita, jangan berpuas diri, harus terus berupaya. Dan yang ketiga, Presiden menekankan untuk melakukan sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan. Dan Pak Presiden mengingatkan jajarannya, yaitu termasuk kementerian lembaga, termasuk kami, melakukan sinergi untuk edukasi, literasi, dan advokasi berkelanjutan. Serta memanfaatkan artificial intelligence, big data, teknologi, high performance computing, dan inovasi teknologi serta rekayasa sosial secara kreatif. Dan terakhir, Presiden meminta perkuat kolaborasi sinergi lintas kementerian lembaga, swasta, dan berbagai elemen bangsa lainnya dalam adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Demikian, Mbak. Ibu, bagaimana cara membumikan pesan mitigasi bencana itu untuk masyarakat, utamanya yang tingkat bawah gitu ya Bu ya, supaya mereka bisa mengerti apa yang harus dilakukan di saat terjadi bencana Bu? Ya, kami harus menggunakan bahasa yang mudah.
kami beberapa pendekatan itu menggunakan bahasa daerah, dengan bahasa daerah. Jadi bukan seperti memberikan kuliah gitu, bukan, tapi dengan kayak semacam mini ketoprak ya. Kami ada itu video konten-konten di Instagram, di Facebook, di Twitter, konten-konten seperti itu. Jadi menyesuaikan, karena BMKG ini kan stasiunnya banyak ya, tersebar di penjuru tanah air. Jadi setiap stasiun itu menggarap konten menyesuaikan kondisi lokal. Jadi dengan culture dan bahasa yang bisa atau mudah digemari oleh masyarakat. Itu kalau hanya seperti yang saya sampaikan di televisi, di radio, itu yang mendengar paling ya hanya kalangan tertentu. Tetapi kalau sudah sampai ke bawah, ke masyarakat, ya harus menyesuaikan. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak informasi yang sudah disampaikan Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG. Ya, selamat sore, Bu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.